Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji dari kalamullah, yaitu perkataan Allah Azza wa Jalla, yang khususnya tentang yang berkaitan dengan kisah-kisah yang dimana alhamdulillah kita sudah memasuki dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sekali lagi Nabi Ibrahim itu diberikan gelar Khalilur Rahman. Dia adalah kekasih Allah Azza wa Jalla, yang dimana gelar kekasih Allah Azza wa Jal itu tidak dimiliki kecuali dua nabi. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang kedua adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diberikan gelar Khalilullah. Dan yang kembali lagi untuk kita ingatkan bahwa Nabi Ibrahim dari gelarnya yang lain adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena darinya lah generasi para nabi dan para rasul setelahnya nanti akan melahirkan Yakub, Ishak, masuk ke Yusuf dan seterusnya. Intinya yang setelah Nabi Ibrahim yang kita kisahkan, semua nabi dari kalangan Bani Israel yang tidak ada mengetahui jumlahnya kecuali Allah Azza wa Jalla, itu bagian dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di antara keistimewaan Nabi Ibrahim, kita diwajibkan di setiap solat menyebutnya dengan menyebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bertahiyat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ini adalah kewajiban yang siapa tidak membacanya di dalam salat, maka dia tidak terhitung sebagai salat. Ini yang harus kita pahami. Karena semua dari kitab-kitab tetap juga membicarakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari kisah Nabi Ibrahim sebagaimana yang telah kita kisahkan, bahwa dia lahir di Irak dan dia dibesarkan di sana, dan bapaknya adalah seorang pembuat patung yang dipekerjakan oleh Raja Namrud. Raja Namrud ini ada 3 namanya. Boleh dibaca dengan 3-tiganya. Yang pertama Namrud dengan dal, dengan nunnya di fathah. Boleh juga Numrud, jadi dengan domma nunnya Numrud. Ada tadi Namrud, ada Numrud. Dan boleh juga Namrud. Dan setelah dal ada zal. Itu zalnya yang akhirnya tadinya dal diganti menjadi zal, jadi Namrud. Jadi Namrud, boleh 3 bacaan. Sebagaimana dari nama lain bapak Nabi Ibrahim, sebagian ulama mengatakan bukan namanya Azar, tapi namanya adalah Tarih. Boleh ha, boleh juga kha. Tarih, boleh tarikh. Jadi ini dari nama bapak Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan 2 namanya bapaknya, Azar sama Tarikh. Dan ini dibolehkan. Sebagaimana biasanya kita ada nama, ada pak dengan. Karena banyaknya, karena misalnya karena orangnya lembut digelar Delu'mu. Karena di Nabi Ibrahim bapaknya karena banyaknya menyembah Azar sehingga dia digelar Azar. Dari nama sembahan yang paling mulia dari sembahan-sembahan yang ada. Ini dari sebagian pendapat. Kemudian dari kisah yang akan kita kisahkan, Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki kisah dengan bapaknya yang sudah kita kisahkan. Dia mendakwakan bapaknya secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Begitu pula kepada kaumnya. Jadi dia kisahkan kaumnya. Dia ajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah. Untuk dia berfikir, karena kaumnya ini menyembah berhala-berhala, memberikan makanan, minuman, sembelihan kepada batu-batu yang dibuat oleh bapaknya Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim mengajak, bagaimana bisa kita berbicara, kita berdoa kepadanya, dia tidak mendengar. Kita berikan makan, dia tidak bisa makan. Bahkan dia tidak bisa menjawab
ketika kita berdoa kepadanya. Artinya dia tidak bisa mengabulkan. Kita berikan minuman, dia tidak bisa minuman. Dari sifat Tuhan, Nabi Ibrahim aja, Tuhan itu tidak butuh makan. Dia yang memberikan makan kepada kita. Tuhan itu tidak butuh minum. Dia yang memberikan minum kepada kita. Tuhan itu tidak butuh ditolong. Dia yang menolong kita. Akhirnya diajak berpikir karena tidak bisa lagi melawan hujjah Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim terus berdakwah. Akan tetapi juga tidak dijawab oleh kaumnya dengan baik. Sehingga terjadilah kisah Nabi Ibrahim. Pada suatu keadaan, kaum Babilonia ini, umat Babilonia, biasanya memiliki suatu hari Id namanya. Kalau kita biasanya hari Lebaran. Hari Id ini, semua penduduk kampung yang ada di Babilonia pergi perbatasan kota untuk menyaksikan apa yang diacarakan oleh raja, yaitu Raja Namrud. Akhirnya semuanya keluar beserta keluarga Nabi Ibrahim dari bapaknya dan mamanya, membuat makanan, membuat minuman khamar, berpesta dengan wanita-wanita, intinya berpoya-poya. Intinya berpoya-poya bagaimana mereka menyaksikan kegembiraan. Itu yang diinginkan raja yang mewajibkan. Sehingga semuanya pergi, Nabi Ibrahim tidak mau pergi karena di sana dilakukan kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan kepada keluarganya, inni maridun. Di riwayat lain, inni sakimun, bahwasanya saya sakit. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak ikut untuk mengikuti acara yang dibuat Raja Namrud. Ketika mereka semua ke pinggiran kota untuk mengadakan acara, minum minuman khamar, makan sepuas-puasnya, bermain-main wanita, Raja Namrud masuk ke dalam Ma'bad itu artinya tempat ibadah. Tempat ibadah yang dimana patung-patung ini diibadahi. Sehingga Nabi Ibrahim masuk dengan membawa kapak. Akhirnya dia hancurkan seluruh patung-patung yang ada di dalam dan ditinggalkan patung satu. Yang paling besar patung yang ada di tempat ibadah itu dia tinggalkan, kemudian dia kalungkan, dia punya kampak di tempat yang dimana patung yang terbesar itu. Sehingga mereka ketika sudah bersenang-senang pulang, akhirnya raja kembali memerintahkan kepada seluruh penduduk bahwa hari ini adalah hari berbahagia, maka hendaknya semuanya memberikan sembelihan terbaik kepada para sembahan-sembahan. Akhirnya semuanya pulang, dan ternyata di esok harinya semua penduduk Babilonia kembali ke kuil itu, dan terjadilah apa yang terjadi. Sehingga sebagian mereka mengatakan, siapa yang melakukan kepada Tuhan-Tuhan kami? Celakalah dia. Akhirnya sebagian orang mengatakan, tidak ada yang di muka bumi ini yang mencela Tuhan-Tuhan kami kecuali yang dikatakan yuqalu Ibrahim, yang dikatakan Ibrahim, seorang pemuda, yang dimana Nabi Ibrahim di sini dikatakan fatan itu dalam bahasa Arab umurnya kurang lebih 20 tahun. Jadi dibayangkan Nabi Ibrahim satu penduduk kota, satu negara yang dimana tidak ada beriman kecuali dirinya. Dan dia umurnya pada saat itu kurang lebih 20 tahun. Bagaimana keteguhan peribadatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Semua manusia kafir, dia beriman. Semua manusia memusuhinya, dia tetap bersandar diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga setelah didengar oleh raja, akhirnya melapor. Semua penyembah patung ini melapor kepada raja bahwa ada yang merusak semua patung-patung. Dia hancurkan. Yuqalu Ibrahim, yang dikatakan namanya dikenal adalah Ibrahim. Akhirnya raja tanpa lama-lama langsung memerintahkan kepada ajudannya agar membuat api, agar menggali di lereng gunung, digali dengan besar dan dikumpulkan seluruh kota yang ada. Dari kayu bakar, bahkan disuruh tebang pohon-pohon. Sampai-sampai dikatakan ahli sejarah, orang tua maupun orang muda semuanya ikut untuk mengumpulkan kayu bakar membakar Nabi Ibrahim. Wanita maupun laki-laki, yang kecil bahkan yang sakit, mengatakan seandainya saya mampu, saya akan membawa juga kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kayu bakar yang dia kumpulkan bagaikan gunung.
Yang kata para ahli sejarah, tidak ada lewat suatu burung kecuali kalau lewat terbakar juga burungnya. Saking besarnya apinya, yang dimana besarnya apinya sampai-sampai Raja Namrud tidak mampu membakarnya secara dekat. Akhirnya dia dibuatkan manjanit. Manjanit itu suatu keranjang yang dimana seseorang dinaikkan di keranjang kemudian dilemparkan. Kalau kita bahasakan ketapel. Jadi Nabi Ibrahim saking besarnya apinya, saking panasnya apinya, seseorang tidak bisa mendekat. Kalau seseorang mendekat maka ia terbakar. Sehingga dibuatkanlah manjanik. Sampai-sampai kata para ulama, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dikumpulkan kayu bakar untuk membakarnya, itu membutuhkan waktu 1 bulan atau 40 hari. Saking lamanya. Digali dulu, kemudian dikumpulkan seluruh pepohonan ditebang, kemudian dijadikan sebagai kayu bakar membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi setelah Nabi Ibrahim dipenjara, dibuatkan pembakaran, dibakar, raja memerintahkan seluruh penduduk Babilonia untuk berkumpul menyaksikan agar Nabi Ibrahim diberikan celaan. Barang siapa yang melakukan kepada tuan-tuan kami seperti Nabi Ibrahim ini, seperti Ibrahim ini, maka dia akan merasakan azab sebagaimana azab yang kami berikan. Sehingga ditulislah di dalam sejarah, Nabi Ibrahim dibakar dengan bakaran bagaikan gunung-gunung. Sehingga ketika dibakar Nabi Ibrahim, Allah berfirman kepada api, "Wa qulna ya naru barda wa salaman li Ibrahim." Wahai api, jadilah menjadi dingin dan pemberi keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga pada saat itu api menjadi dingin. Kata Ibnu Abbas di dalam tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari, seandainya kata Allah tidak menyambung ayat wasalaman dan menjadi keselamatan, maka Nabi Ibrahim mati kedinginan. Jadi Allah jadikan yang panas menjadi dingin. Ini diantara kekuasaan Allah Azza wa Jal. Kemudian ibu dari Nabi Ibrahim karena bersedih anaknya dibakar, akhirnya dia memohon kepada Nabi Ibrahim dengan teriak-teriak, "Wahai Ibrahim, doakan saya juga kepada Tuhanmu agar saya mampu memelukmu." Karena kasih sayang dari seorang ibu, akhirnya Allah memerintahkan juga kepada Nabi Ibrahim, bolehnya masuk ibu Nabi Ibrahim untuk memeluk dan mencium Nabi Ibrahim, dan ibunya pun tidak terbakar. Ini diantara kekuasaan Allah Azza wa Jal yang faedahnya insyaAllah di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan. Inti dari azab ini karena Nabi Ibrahim mencelah tuhan-tuhan mereka dengan cara dihancurkan tuhan-tuhan mereka, sehingga Raja Namrud marah dan membakar Nabi Ibrahim, di mana pembakarannya bagaikan gunung-gunung yang dikumpulkan seluruh pohon-pohon, dan semua manusia bersekutu dengan pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan dari kisah-kisah yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.